Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi Football Belanda ringan amatiran ala gua. Ya, kali ini istirahat makan siang di luar nih, lagi di taman. Iseng-iseng kita mau bahas sedikit tentang kaitannya dengan transfer Manchester United ya. Gua pikir kan ini menarik gitu ya, karena dari dua transfer yang sudah terjadi, at least ya. Jadi seorang Jadon Sancho yang datang ke Manchester United dan juga Rafael Varane ya. Sorry nih kalau agak sedikit duduk-duduk anginnya ya. Ini kan menurut gue cukup menarik ya, karena fenomena ini menarik karena dua pemain ini, dari yang informasi yang gue dapetin, ini adalah dua pemain yang memang diinginkan oleh Ole Gunnar Solskjaer ya. Gue ingin menyoroti satu nama langsung aja, yaitu adalah seorang John Murtough ya. Jadi kedatangan John Murtough ke Manchester United ini kan sebenarnya sudah dinanti-nanti gitu ya, karena setelah terutamanya setelah kepergian Sir Alex Ferguson yang pensiun, Manchester United ini kan kehilangan sosok director of football katakanlah ya, yang ngerti sepak bola ya, yang punya hubungan baik, yang mensupport katakanlah manajer ya. Karena sebelumnya kan kita ada sosok David Gill ya, yang bisa dikatakan jadi dynamic duo bersama Sir Alex Ferguson ya. Karena kan kalau yang gue baca dari autobiografinya Sir Alex ya, dan juga beberapa buku, bahwasanya kan kebijakan transfer itu memang manajer ini ketika season berakhir dia akan menyerahkan list ya, beberapa nama incaran ke director football atau ya whatever lah ya, yang mewakili dari pihak manajemen untuk melakukan eksekusi ya. Jadi tidak bisa manajer bola itu dia mencari sendiri pemainnya lalu nego dan lain-lain, itu tidak bisa seperti itu, karena manajer itu ruang kuasanya, katakannya ruang kerjanya itu ya kurang lebih di kamar ganti, tempat latihan, dan juga di stadion, kurang lebih seperti itu ya. Sementara kebijakan transfer eksekusinya terutama itu ada di sosok ini ya, director ini atau director of football ini. Dan inilah sosok yang tidak dimiliki oleh Manchester United. Sebenarnya ada sih penggantinya, yaitu adalah seorang Ed Woodward ya. Cuman kalau kita lihat selama ini kan Ed Woodward ini dalam melakukan kerjanya tuh, kalau gue bilang sih suka ngawur ya, ringan amatiran ala gue. Karena apa? Ya, pemain-pemain yang didatangkan itu sering sekali tidak sesuai dengan apa yang pelatih inginkan ya. Dan ini sudah salah satu contohnya adalah terungkap dari sosok Louis van Gaal ya, yang memberitahukan di bukunya yang gue baca tuh bahwasanya ya Ed Woodward ini tidak bekerja, tidak mendatangkan pemain sesuai dengan yang diinginkan oleh Louis van Gaal ya. Memang dia mendatangkan pemain-pemain besar ya, pemain-pemain bintang, sebut saja Angel Di Maria, Radamel Falcao contohnya ya. Tapi ya ternyata mereka ini tidak ada, bahkan sampai seorang Alexis Sanchez sekalipun ya. Tapi dia ini tidak ada dalam daftar list yang diincar oleh manajer ya. Gua ingat salah satunya adalah Ander Herrera. Ander Herrera ini sebenarnya diincar oleh David Moyes ya, tapi justru datang di zaman setelahnya, kurang lebih seperti itu ya. Dan menurut gua tentu saja kan ini setiap pelatih dia punya skema, dia punya taktik, dia punya sistem yang berbeda ya. Ketika pemainnya datang tidak sesuai dengan yang dia inginkan, tentu saja kan ya dia akan ya tidak mendapatkan tempat, ataupun ketika mendapatkan tempat pun juga akhirnya tidak maksimal begitu ya, karena belum tentu sesuai. Dan ini yang terjadi contohnya dengan Paul Pogba ya, karena gue juga nggak yakin dia diinginkan oleh Jose Mourinho ya. Pun juga seorang Romelu Lukaku contohnya ya, gue nggak tahu apakah itu sesuai dengan keinginannya, karena itu tadi sering kabar yang gue dapetin ya tidak sesuai ya dengan yang diincar oleh pelatih atau manajer ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena hubungan antara director of football dengan manajer ini tidak baik ya. Dan inilah peran dari John Murtough. John Murtough ini selain sebagai ya pengeksekusi dari kebijakan transfer, dia ini juga terlibat dalam analisa pemain ya, kaitannya dengan kebijakan transfer itu sendiri. Jadi gua sih ringan amatiran mengasumsikan sebelum Ole Gunnar menyerahkan list namanya, ini sudah ada komunikasi dulu ya dengan John Murtough. Karena John Murtough dia juga orang yang ngerti sepak bola, dia juga melakukan analisa sendiri, dan ya ada diskusi katakanlah ya sebelum pengeksekusiannya, sebelum dia berjalan. Karena ketika dia sudah berjalan, Ole Gunnar ini benar-benar sudah tidak ada peran lah katakanlah di sana. Dia hanya tinggal menantikan saja ya.
Dan inilah yang terlihat ya, contohnya dari seorang Jadon Sancho ya. Asumsi gua Jadon Sancho ini diinginkan bukan saja oleh Ole Gunnar tapi juga dari John Murtough ya. Dimana Ole Gunnar sudah mengincarnya dari musim lalu. Ketika John Murtough datang, dengan analisanya pun dia juga mengamini, katakanlah bahwasannya Jadon Sancho adalah sosok yang bisa melengkapi, bisa memperkuat, bisa menaikkan kualitas dari Manchester United. Oleh karena itulah tetap ngotot untuk didatangkan musim ini ya. Pun juga seorang Rafael Varane ya. Bagaimana seorang John Murtough ini mampu meyakinkan seorang Rafael Varane untuk datang ke Manchester United ya. Kendati pun yang mengincar dia ini banyak begitu ya. Gue tidak tahu apakah ada peran langsung Ole Gunnar di sana, karena memang Rafael Varane melalui Fabrizio Romano mengatakan bahwasanya salah satu faktor dia datang ke Manchester United adalah Ole Gunnar Solskjaer. Tapi gue nggak tahu apakah ada kontak langsung atau tidak ya. Ini juga mengingatkan gue tentang seorang Memphis Depay ya, yang datang ke Manchester United itu atas dengan pendekatan yang dilakukan langsung oleh Louis van Gaal ya. Tidak ada Ed Woodward di sana. Seorang Brendan Rodgers bahkan sampai datang ke Eindhoven untuk meyakinkan Memphis Depay untuk datang ke Liverpool, tapi akhirnya datang ke Manchester United karena pendekatan yang dilakukan ya Dutch connection katakanlah oleh seorang Louis van Gaal ya. Sampai harus seperti itu karena ya Ed Woodward dia tidak begitu mengerti tentang sepak bola ya. Bagaimana dengan pemilik dia kurang begitu melihat juga ya tentang siapa-siapa yang didatangkan atau seperti apa. Dia seringkali, apalagi Glazer bersaudara ya, dia hanya melihat bagaimana turnover klub, bagaimana posisi finansial klub, keuangan klub apakah bagus, value klub apakah naik, brand, global brand daripada klub apakah naik, marketingnya bagaimana, jalan atau tidak, sahamnya bagaimana, lebih ke arah sana ya. Dia tidak begitu mengerti. Dan kalau seandainya Manchester United sahamnya turun, baru mungkin dia akan menanya kalau ada apa yang terjadi. Oh ternyata sering kalah, ternyata ini dan itu. Ya yang dilakukan adalah ya bukan memecat Ed Woodward, tapi Ed Woodward akan langsung meminta ya tanggung jawab dari yang berperan di lapangan hijau pada saat itu. Siapa ya, manajernya siapa lagi ya. Dan ini kan sebenarnya tidak harus seperti itu ya, karena bagi seorang direktur yang mengerti football, dia akan tahu lebih detail kenapanya tidak berprestasi dan lain-lain ya, tanpa terlalu memikirkan dari ke sisi bisnis katakanlah seperti itu ya. Dan ya ternyata Ed Woodward ini kan tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan katakanlah tentang sisi sepak bola, dan inilah peran John Murtough ada ya. Dan menurut gue inilah peran yang kita lihat juga paling tidak di bursa transfer sekarang ya, dimana dia sudah berperan penuh dengan berhasil mendatangkan 2 pemain yang di request oleh Ole Gunnar Solskjaer dan dipercaya, katakanlah gue pun juga percaya ya, ini akan masuk ke sistemnya Ole Gunnar Solskjaer. Kita tinggal lihat bagaimana Ole Gunnar atau pemain itu adaptasi terhadap sistem permainan, nanti juga khususnya terhadap tim dan juga nantinya terhadap Liga Inggris itu sendiri ya. Karena kan untuk seorang Rafael Varane belum pernah main di Liga Inggris, tapi ringan amatiran ala gue pikir harusnya tidak apa ya, dengan kaliber mereka harusnya tidak memiliki atau menghadapi kesulitan ya. Kita lihat nanti. Menarik disaksikan juga siapa-siapa lagi yang akan didatangkan oleh John Murtough, karena again gua sangat-sangat percaya pemain-pemain yang didatangkan oleh John Murtough ini pemain-pemain hasil diskusi dengan Ole Gunnar Solskjaer, dan tentunya sudah ada di list dari Ole Gunnar ya. Kita bisa melihat bagaimana sinergi katakanlah seorang John Murtough dengan Ole Gunnar, dan bagaimana jitunya, bagaimana kerennya katakanlah John Murtough dalam beroperasi, dalam melakukan operasinya di bursa transfer ini, mendatangkan pemain-pemain sesuai dengan kebutuhan tim ya. Cuman ada satu yang masih gue tunggu juga, dan ini masih belum ada perkembangan berarti, yaitu adalah proses penjualan pemain ya. Kita lihat belum ada pemain yang keluar nih dari Manchester United. So far skuadnya terlalu gemuk mungkin ya. Pemain seperti Andreas Pereira, mungkin Eric Bailly ya katakanlah, pemain-pemain yang mungkin atau katakanlah Jesse Lingard yang sempat diberitakan akan dilepas, tapi ternyata penampilannya akan di-keep, tapi tetap harus ada pemain menurut gua yang dilepas ya dalam kaitannya untuk mengimbangi atau membuat squad ini balance supaya tidak terlalu gemuk. Kedalaman squad itu bagus, kita perlukan, tapi kalau terlalu gemuk juga ya kan ya mungkin akan ada masalah lain juga ya, karena jam terbang pemain pastinya kan akan berkurang. But anyway, so far gue sangat salut, gue sangat memberikan apresiasi lah terhadap kerja dari John Murtough. Sinerginya dengan Ole Gunnar Solskjaer benar-benar bagus lah, mantap ya. Sekian kurang lebih bahas-bahas ringan tentang transfer, utamanya tentang seorang John Murtough. Kita lihat lagi ya, ini belum selesai.
Mari kita saksikan, kita nantikan siapa-siapa lagi yang akan didatangkan oleh Manchester United. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum.